Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma
Salli wa sallim wa barik ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kembali dari mimbar Jumat ini kita diingatkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ala qadril imkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang berbahagia, sekali lagi marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kali ini saya stressing pada judul dengan melestarikan budaya malu. Ma'asyiral muslimin, salah satu ciri utama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Sifat malu itu sendiri sebenarnya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang terbaik. Siapa? Kita manusia. Sifat malu ini tidaklah diberikan kepada makhluk Allah yang lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, tidak. Antara sifat malu dan iman mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Ibarat sekeping uang, keping yang satu dengan keping yang lain tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW bersabda, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-haya'u wal imanu kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu atau kama qala Rasulullah SAW. Yang artinya sifat malu dan iman adalah dua hal yang menyatu. Apabila salah satu dari keduanya hilang, maka akan hilang pula yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita lihat hadis tersebut, kesimpulannya jika seseorang sudah tidak lagi punya rasa malu, berarti ia sudah tidak memiliki iman kepada Allah. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki iman kepada Allah, tentu ia tidak memiliki rasa malu. Maka kita jaga baik-baik anugerah yang satu ini dari Allah, agar tetap melekat pada diri kita. Kita punya rasa malu, al-haya'u. Dan Rasulullah adalah orang yang paling pemalu, itu Rasulullah SAW.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akibatnya apapun tindakan yang dilakukan tidak dapat terukur oleh etika dan moral yang terpuji karena tidak lagi memiliki batasan halal haram. Itu kalau orang yang sudah tidak punya malu. Hadirin, dewasa ini, sekarang ini, sifat malu, al-haya'u, merupakan suatu hal yang langka ditemukan. Bahkan muncul kecenderungan sifat malu ini nyaris hilang dalam kepribadian masyarakat kita. Padahal sejatinya bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya ketimuran, termasuk memelihara sopan santun dan rasa malu. Sekarang ini banyak orang yang sudah tidak malu lagi berbuat maksiat, melakukan pelanggaran terhadap ajaran syariat agama Islam. Pergaulan bebas muda-mudi dipertontonkan secara vulgar, baik lewat tayangan televisi dan sosial media maupun dalam pergaulan sehari-hari. Kaum wanita sudah tidak malu lagi memperlihatkan auratnya yang semestinya harus ditutup dan dijaga kehormatannya. Korupsi terjadi hampir di semua institusi negara ini, dilakukan oleh para pejabat dengan tanpa malu-malu. Ketangkap KPK pun diborgol masih bisa senyum-senyum. Itu yang kita saksikan sekarang ini. Begitupun para pengusaha yang menerima berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah, dan para pejabat yang tidak bermoral, tidak malu-malu lagi mempertontonkan hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya prihatin. Mari kita lihat para ulama salafus saleh secara garis besar membagi sifat malu al-haya ini menjadi dua bagian. Yang pertama, malu kepada Allah. Ini sangat penting sekali. Malu kepada Allah. Dalam hal ini, seorang hamba yang beriman tentu akan merasa malu bila ia tidak melaksanakan perintah Allah. Dan dia pun akan merasa malu jika berbuat sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, masihkah lekat rasa malu kita kepada Allah itu di dalam dada kita? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Rawahul Bukhari. Allah lebih berhak untuk membuat kita merasa malu kepadanya daripada malu pada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa demikian? Karena dengan sepenuh keimanan dan keyakinan kita yakin bahwa Allah SWT itu maha melihat dan maha mengetahui, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi atau yang nampak, semuanya diketahui oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah pasti mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari pandangan Allah. Bahkan yang tersembunyi di dalam hati kita pun diketahui olehnya. Karena itulah, bagi orang yang beriman secara lahir dan batin, tentu dia akan merasa malu jika berbuat dosa dan maksiat. Allah pasti akan melihatnya.
Manusia tentu bisa kita bohongi dengan menutup rapat kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak demikian. Itu yang pertama, malu kepada Allah. Mari kita jaga. Yang kedua, malu terhadap manusia. Seorang hamba yang beriman tentu akan merasa malu jika ia berbuat sesuatu yang merendahkan martabatnya di mata manusia. Selain itu, ia pun akan merasa malu jika mengambil hak-hak orang lain dengan cara menipu, berbohong, dan lain-lain. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Man la yastahyi minan nas, la yastahyi minallahi ta'ala." Barang siapa yang tidak malu kepada manusia, pada hakikatnya dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah faktor iman sangat menentukan terhadap tingkah laku seorang manusia. Semakin tebal iman seseorang, tentulah semakin besar pula sifat malunya. Sebaliknya, semakin tipis iman seseorang, tentu akan semakin tipis pula rasa malunya. Oleh karena itu, merujuk pendapat para salafus saleh tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat malu mempunyai akibat, mempunyai dampak, mempunyai implikasi yang amat besar dalam kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan dalam bermasyarakat. Jika setiap individu yang hidup di masyarakat masih memiliki keimanan dan rasa malu yang tebal, insya Allah lingkungan masyarakat tersebut terpelihara dari kehidupan yang merusak. Begitu pula sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan satu lagi perlu kita ingat, batasan atau ukuran sesuatu yang mendatangkan rasa malu itu harus dilihat dengan paradigma Islam, yakni sistem etika yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai akhlakul karimah. Dan ini adalah misi utama Rasulullah SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, sudah selayaknya lah bagi kita orang yang beriman untuk senantiasa menjaga dan memelihara sifat malu di dalam diri kita, agar kita tidak terombang-ambing dan larut oleh permainan zaman. Begitu pula kita berkewajiban untuk membina dan menata masyarakat dan bangsa kita, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita bina akidahnya yang kokoh dan akhlak yang terpuji. Sebab dengan dua hal itulah kita dapat menjaga dan membentengi masyarakat dan bangsa kita dari kehancuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya, terutama kepada para pemimpin bangsa ini, agar mereka bisa menjadi tauladan dan panutan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa akhuthukum ala ta'atih fi kulli waqtin waf'alul khairati wastanibu 'anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'daka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur 'alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.